Masih ingat dengan film psikopat bertema rasis yang pernah saya bahas sebelumnya? Kali ini pemeran utama masih diperankan oleh Ross, tokoh psikopat rasis dalam film Get Out, yang begitu sempurna dibawakan oleh aktris Allison Williams. Namun dalam cerita kali ini, karakter yang diperankannya sangat berbeda sob. Jika di Get Out dia terlihat tendang namun brutal, maka di film ini Allison Williams akan berperan sebagai Sarah Johnson, seorang wanita mandiri dan pekerja keras yang tanpa diduga harus menghadapi kembali masa lalunya dalam situasi hidup dan mati. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Kisah dimulai dengan sepasang kekasih Jackson Davidson dan Sarah Johnson yang memutuskan untuk berpisah. Sarah menginginkan karir yang mapan, sementara Jackson lebih memilih hidup bebas tanpa terikat pekerjaan dan kehidupan kota. Meskipun Jackson berusaha membujuk Sarah untuk tetap tinggal, Sarah memilih pergi tanpa berpamitan. Setahun kemudian, Sarah bekerja di London menerima undangan pernikahan sahabatnya Pascal yang diadakan di Mauritius, tempat kenangan lamanya bersama Jackson. Setelah sampai di sana, tanpa disangka dia melihat Jackson yang baru saja tiba dari menyelam bersama teman-temannya. Sarah terkejut karena Pascal tidak memberitahunya bahwa Jackson juga diundang. Malam harinya, karena masih ada hal yang belum terselesaikan, Sarah mencoba berbicara dengan Jackson. Namun Jackson terlihat menghindarinya dan segera berpamitan. Feel great? Yeah, you too. But I gotta go close up some paperwork. Tak ingin menyerah, Sarah menawarkan diri untuk mengantarkan Jackson pulang. Dalam perjalanan mereka berbincang banyak hal, termasuk kehidupan baru Jackson yang kini memiliki sekolah menyelam sendiri. Saat tiba di rumah Jackson, mereka kembali terlibat cekcok karena perbedaan pandangan mengenai pekerjaan, hingga akhirnya tidak menemukan titik temu. Keesokan paginya Sarah dan Jackson terlambat bangun. Pascal sudah berkali-kali menghubungi Sarah, tetapi tidak dijawab. Setelah tersadar, Sarah segera kembali ke hotel dan meninggalkan Jackson. Di kamar hotel, Pascal kembali menelepon dan memberitahu bahwa kapal feri ke Rodriguez akan berangkat pukul 7.30, membuat Sarah panik karena hampir pasti akan ketinggalan. Dalam kebingungan, Sarah mencari cara lain untuk pergi ke sana, dan teringat kenalannya seorang pilot bernama Freddie Wyman. Ia segera menelpon Freddie dan memintanya untuk membawanya ke Rodriguez. Beruntung, Freddie ternyata juga akan pergi ke sana untuk menghadiri pernikahan. Freddie! Hi! Are you flying to Rodriguez today? Of course. For the wedding. Oh, thank you. Saat tiba di hangar, Sarah menemukan Freddie sedang mengisi bahan bakar pesawat. Mereka bertukar kabar. Tapi Sarah menyadari bahwa Freddie tampak kurang sehat dan beberapa kali terbatuk. Oh, Freddie. Saat menanyakan kondisi Freddie, pria itu menganggapnya sepele. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Jackson muncul, mengejutkan Sarah. Ternyata Jackson sudah terlebih dahulu membuat janji dengan Freddie, dan kali ini Jackson benar-benar mengabaikan Sarah dan langsung meninggalkannya. This is your captain welcoming you to Wyman Air Flight 227. Setelah mendapatkan izin dari menara pengawas, mereka bertiga akhirnya lepas landas. Dan setelah 45 menit mengudara, seolah mendapat firasat buruk, Freddie meminta Sarah untuk mencoba mengemudikan pesawat seperti yang pernah diajarkan dulu. Sarah menolak karena merasa sudah terlalu lama tidak melakukannya. Namun, Freddie bersikeras dan mematikan sistem autopilot. I'm gonna turn off the autopilot. Tiba-tiba, Freddie mulai terbatuk lebih parah. Sarah memastikan keadaannya, tapi Freddie terlihat semakin kesulitan bernapas dan meminta air. Panik, Sarah lalu berteriak pada Jackson bahwa Freddie terkena serangan jantung dan ingin minum air. Mendengar hal itu, Jackson segera mencari air di tas Freddie, tetapi tidak menemukannya. Mimpi buruk pun terjadi. Freddie benar-benar kehilangan kesadaran dan terjatuh menimpa kemudi, membuat pesawat oleng dan kehilangan kendali. Dengan susah payah, Jackson menarik tubuh Freddie dari kemudi, tetapi ia juga ikut panik saat melihat pesawat terjun bebas menuju laut.
Jackson mencoba menenangkan Sarah dan memintanya untuk menaikkan pesawat. Saat pesawat sudah stabil, Jackson membawa tubuh Freddy ke belakang dan mencoba melakukan pertolongan darurat. Tapi semuanya sudah terlambat, Sob. Freddy telah meninggal dunia. Mulai panik, Jackson lalu duduk di kursi kemudi dan membantu Sarah mengecek kondisi pesawat. Sarah menyadari bahwa GPS pesawat rusak, membuat mereka kehilangan arah. Tak kehilangan akal, Jackson mencoba mengecek ponselnya untuk menggunakan GPS. Tetapi ponselnya itu mati, Sob. Begitu juga dengan milik Sarah yang tidak berfungsi. Mereka akhirnya menggunakan radio pesawat untuk menghubungi menara pengawas dan meminta pertolongan, tetapi tidak mendapatkan respon. Jackson mencoba mengubah saluran frekuensi radio, tetapi tetap nihil. Sarah akhirnya meninggalkan pesan darurat dan memberitahukan bahwa mereka sedang terbang tanpa pilot karena Freddy telah tewas. Melihat Sarah mulai panik, Jason mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mungkin saja menara pengawas telah menerima pesan mereka. Sarah berinisiatif menyalakan autopilot, tetapi kemudi tetap bergerak, dan mengungkapkan kenyataan pahit bahwa sistem autopilot telah rusak. Saat itu Sarah bertanya kepada Jackson tentang sisa bahan bakar mereka. Jason mengecek indikator dan mengatakan bahwa mereka masih memiliki sekitar setengah tangki bahan bakar. Namun mereka sadar akan situasi yang semakin mencekam. Sistem autopilot rusak, GPS tidak berfungsi, dan kemungkinan besar mereka telah tersesat dan pesawat akan segera jatuh. Dalam kepanikan, Sarah kemudian bertanya apakah kompas pesawat masih berfungsi, tapi Jackson tidak yakin. Tetapi ia mengingat arah tujuan awal mereka ke barat. Jackson juga mencegah Sarah untuk bertindak gegabah karena arah barat yang mereka tuju sekarang bisa saja berbeda. Mereka pun menganalisis perjalanan mereka. Jackson memperkirakan bahwa mereka harus berputar ke selatan selama 10 menit, lalu kembali ke barat untuk menemukan daratan. Namun, setelah 10 menit bergerak ke barat, masalah baru muncul. Awan badai membentang di hadapan mereka, yang membuat mereka kembali berpikir apakah mereka harus bergerak memutari awan badai atau terus menerjangnya. Dalam kebingungan, mereka mendengar suara di radio. How much longer? We somehow go around it? Won't come in. Hello? 227, come in. Ternyata itu adalah pria bernama Samuel dari menara pengawas. Sarah dengan penuh harapan menjelaskan kondisi mereka. Samuel terkejut mendengar bahwa Freddy telah meninggal, dan Sarah yang berusaha menerbangkan pesawat meski dengan pengetahuan yang cukup minim. Samuel segera menyuruh mereka untuk tetap tenang dan ia akan segera mencoba membantu mereka. Bahan bakar hanya tersisa 35% dari tangki utama. Samuel lalu meminta petunjuk kepada mereka karena pesawat mereka tidak terdeteksi di radar. Sarah lalu mengutarakan bahwa mereka kehilangan arah setelah berputar dan terbang selama 55 menit. Tapi tiba-tiba komunikasi langsung terputus. Beberapa saat kemudian komunikasi kembali terhubung dan Samuel kini telah melihat posisi mereka, lalu mengatakan jika ia melihat badai dari radar. Dan jika mereka terus melanjutkan perjalanan ke selatan, mereka akan kehabisan bahan bakar. Dan ia menyarankan agar mereka pergi ke barat agar bertemu daratan. Tapi tiba-tiba komunikasi lagi-lagi terputus. Samuel, please come in. No, Samuel, don't do this. Samuel? Hello? Tak ada pilihan lain, Sarah dan Jackson terpaksa harus menembus badai. Wes? Saat pesawat mulai mendekati inti badai dengan petir yang semakin terlihat, tiba-tiba saja Sarah memutuskan untuk terbang lebih tinggi dengan niat untuk menghindari badai. What if I can't? You need to see the dials. Setelah keadaannya menegangkan, akhirnya mereka berhasil melewati badai. Namun sesaat kemudian, Sarah sadar bahwa mereka terbang terlalu tinggi dan mulai kekurangan oksigen, hingga membuat mereka mulai pusing, yang diakhiri dengan Sarah yang tiba-tiba saja pingsan, dan pesawat kembali menukik tajam ke bawah menuju badai yang masih bergejolak.
Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil keluar dari badai. Sarah kembali mencoba menghubungi Samuel dan menjelaskan posisi mereka yang telah menuju arah barat sesuai arahan. Namun, Samuel sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kini yang mereka lihat hanya lautan samudra yang membentang luas dan tak ada tanda-tanda keberadaan pulau. Masalah baru menghadang mereka. Tangki bahan bakar kini sudah terkuras dan menyisakan hanya 5%. Sarah mencoba mengalihkan pada tangki cadangan, ternyata tangki masih terisi penuh. Namun sayangnya, indikator pengukur bahan bakar terus bergerak turun. Mereka pun akhirnya menyadari adanya kebocoran bahan bakar yang mungkin diakibatkan petir saat badai terjadi tadi. Jackson lalu berinisiatif ingin mengecek tangki dan memperbaikinya. Mereka kembali berdebat, namun itu satu-satunya pilihan mereka atau mereka akan kehabisan bahan bakar dan pesawat dipastikan jatuh. Sarah lalu memperlambat laju pesawat agar Jackson bisa bergerak mengecek tangki. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya kebocoran bisa teratasi. Hal itu rupanya membuat lengan Jackson terluka cukup parah. Sarah mencoba membersihkan luka Jackson dengan menggunakan minuman alkohol yang mereka bawa, lalu membalutnya dengan menggunakan kayu dan perban di kotak obat. Indikator bahan bakar bertahan di 5%, dan mereka berharap akan cukup sampai mereka bisa menemukan daratan. Sarah lalu berinisiatif untuk membuang semua barang dalam pesawat dan membuat pesawat seringan mungkin demi mempertahankan bahan bakar. Mereka membuang semua kursi pesawat, dan terakhir, mayat Freddy. Dengan berat hati mereka harus ikut menjatuhkannya demi keselamatan mereka. Bye, Freddy. Waktu terus berjalan, bahan bakar pesawat semakin menipis, dan mereka harus melakukan sesuatu. Lalu mereka mengingat bahwa minuman alkohol yang mereka bawa itu mengandung etanol, dan mungkin bisa mereka coba sebagai pengganti bahan bakar. Namun Jackson sudah tidak mungkin untuk naik ke sayap pesawat lagi karena terluka. Maka Sarah lah yang naik, tidak ada pilihan lain. Dengan 5 botol alkohol tersisa, mereka bertaruh pada keberanian Sarah. With this, we have 5. Sarah. Setelah Sarah berhasil menuangkan alkohol ke dalam tangki, Jackson mengatakan melihat sebuah pulau kecil di tengah lautan. Sarah berpikir itu adalah Rodriguez, namun Jackson membantah dan mengatakan bahwa itu hanya sebuah pulau kecil yang cukup untuk mendaratkan pesawat. Jackson meyakinkan jika itu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk mendarat. Jika tidak, mereka benar-benar kehabisan bahan bakar. Rupanya penderitaan mereka belum berakhir, Sob. Setelah memutuskan memutar dan mencari pulau yang dimaksud, namun hampir 5 menit mereka tidak menemukan pulau tadi. Akhirnya mereka pun putus asa karena bahan bakar di tangki cadangan benar-benar habis. Sarah lalu meminta maaf pada Jackson atas kesalahannya di masa lalu karena telah meninggalkannya tanpa pamit. Begitupun Jackson, ia juga meminta maaf karena telah bersikap egois. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, Jackson melihat pulau yang dimaksud dan harapan mereka untuk hidup kembali ada. Sarah lalu memutar pesawat mendekati pulau. Namun masalah baru muncul.
Sarah belum pernah mendaratkan pesawat sebelumnya. Jackson lalu mencoba menenangkan kondisi Sarah dan memberi arahan, tetapi pesawat semakin turun hingga roda menabrak air laut dan akhirnya jatuh terbalik. Pesawat mulai tenggelam dan masuk ke dalam air dan berhenti di pinggiran jurang laut. Sarah lalu mencoba membangunkan Jackson yang pingsan. Saat di permukaan, Jackson tak kunjung muncul hingga akhirnya Sarah kembali menyelam dan melihat badan Jackson tersangkut di bagian sayap pesawat, dan badan pesawat mulai miring dan jatuh ke dalam jurang. Sarah membawa Jackson yang pingsan ke daratan, lalu melakukan pertolongan CPR agar Jackson sadar. Akhirnya, Jackson memuntahkan air dan tersadar. Mereka pun lega, akhirnya bisa selamat. Ternyata, pulau tempat mereka mendarat rupanya hanya tumpukan pasir, dan jika air laut pasang, maka akan tenggelam. Rasa putus asa kembali menyelimuti mereka, namun mereka berdua tetap bertahan bersama meskipun mereka sangat kelelahan. Di garis horizon, mereka tetap bertahan satu sama lain, sampai keajaiban berikutnya pun terjadi. Sebuah kapal nelayan melintas dan melihat mereka berdua, lalu menolongnya. Sarah kembali melihat laut tempat mereka terdampar untuk terakhir kalinya. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah tentang ketahanan manusia dalam menghadapi situasi ekstrim dan pentingnya kerjasama serta kepercayaan dalam keadaan darurat. Meskipun awalnya Sarah dan Jackson memiliki konflik pribadi, mereka harus mengesampingkan perbedaan itu demi bertahannya hidup. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bagaimana manusia seringkali baru menyadari nilai seseorang atau sesuatu ketika berada dalam kondisi yang sulit. Seperti Sarah dan Jackson akhirnya berdamai dengan masa lalu mereka, dan menyadari kesalahan masing-masing, lalu menemukan kembali hubungan mereka dalam momen kritis. Pesan lain yang bisa diambil adalah pentingnya kesiapan dalam sebuah perjalanan sob. Karena faktor tak terduga bisa mengubah perjalanan menjadi bencana. Tetapi dengan ketenangan dan kerjasama, ada harapan untuk bertahan. Bagian akhir cerita juga memberikan pesan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, harapan tetap ada. Entah itu dalam bentuk pulau yang tiba-tiba terlihat, atau bantuan yang datang di saat yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Itu